pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri salah satu situs bersejarah yang penting di Jawa, yaitu Pura Mangkunagaran di kota Surakarta. Bangunan yang megah ini memiliki cerita yang sangat panjang yang erat kaitannya dengan budaya dan politik masyarakat Jawa. Yuk simak dan ikuti perjalanan kita Di Pura Mangkunagaran. Pura Mangkunagaran didirikan pada tahun 1757 oleh Raden Mas Said atau yang dikenal dengan nama Pangeran Sambernyawa. Nah, Pura Mangkunagaran berdiri setelah Pangeran Raden Mas Said mendirikan dan menandatangani Perjanjian Salatiga yang menandakan sebagai Mangkunegara I atau penguasa Kadipaten Mangkunagaran. Berdirinya Pura Mangkunagaran tidak hanya menandai awal dari Kerajaan Mangkunagaran, tetapi juga mencerminkan semangat kemandirian dan perlawanan terhadap kolonial Belanda yang pada saat itu mencoba untuk mengendalikan Jawa. Pura Mangkunagaran terletak di jantung kota Surakarta. Lokasi yang strategis ini memudahkan para wisatawan dan peneliti yang ingin mengetahui sejarah dan budaya mengenai Mangkunagaran lebih dalam. Kota Surakarta sendiri memang dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa, di mana banyak terdapat warisan budaya seperti Keraton Kasunanan, Pasar Klewer, hingga musim batik dan narhadi yang semuanya dapat diakses dengan mudah dari Pura Mangkunagaran. Pada bagian atasnya bisa kita lihat Pura Mangkunagaran memiliki tata letak yang strategis. Pada setiap bangunannya, mereka memiliki tata letak yang strategis dan juga makna tertentu. Nah, dari bagian depan itu terbuka untuk publik, tapi untuk area yang sedikit ke dalam itu lebih private dan juga sakral. Di bangunan inti, Pura Mangkunagaran dibagi menjadi 3 bagian. Pendopo agung untuk acara-acara publik, peringgitan transisi antara area publik dan private, terus dalam ageng area private tempat tinggal keluarga kerajaan. Oke, ini ada bangunan utama dari Pura Mangkunagaran. Nah, untuk nama bangunan ini namanya bangunan Pendopo Ageng. Nah, untuk Pendopo Ageng ini dibangun pada era Mangkunagara yang kedua sampai era Mangkunagara yang keempat, yaitu pada tahun 1804 sampai 1866. Nah, untuk fungsi bangunan Pendopo Ageng ini biasanya digunakan sebagai tempat pernikahan raja. Nah, tapi kalau untuk kegiatan sehari-hari, Pendopo Ageng ini biasanya digunakan sebagai tempat pagelaran seni tari sama gamelan yang ada di Pura Mangkunagaran setiap hari Rabu sama hari Sabtu. Nah, untuk di bangunan Pendopo Ageng ini di atas kita bisa lihat ini ada motif batik namanya motif batik modang. Jadi bentuknya seperti api yang mempunyai filosofi semangat yang selalu membara agar ditanamkan terus oleh rakyat Mangkunagaran. Kalau untuk batik ini dibuat oleh pengrajin dari Cina yang dibuat selama kurang lebih 4 tahun. Untuk membangun batiknya aja, membuat batiknya aja. Kalau untuk membangun bangunan Pendopo Ageng ini kurang lebih dibangun hampir 60 tahun. Pendopo Ageng di Pura Mangkunagaran merupakan tempat yang paling ikonik di sini, ditambah atap limasan yang khas Jawa. Namun yang menarik lagi bukan cuma tentang struktur atapnya, tapi juga ornamen-ornamen di sekitar bangunan yang memiliki ceritanya masing-masing. Setiap sudut dan elemen di Pura Mangkunagaran ini memiliki simbolis yang sangat mendalam yang menjadi cerminan falsafah hidup masyarakat Jawa. Nah, pusat dari bangunan ini, kompleks ini adalah Pendopo Ageng. Pendopo Ageng ini menjadi tempat berkumpul dan berdiskusinya para warga. Ini nih yang bikin aku kagum banget, yaitu tiang-tiang utamanya atau sofa guru. Mereka tuh terbuat dari kayu jati pilihan, jadi udah pasti kokoh banget. Tapi yang bikin spesial itu ukirannya. Ada motif bunga teratai, sulur, dan daun-daun. Kalau diperhatiin, semua ini bukan cuma cantik, tapi punya makna. Misalnya, motif flora itu simbol keseimbangan hidup. Sekarang, coba kita lihat ke atas. Ada elemen atas yang disebut tumpang sari. Rangka bertingkat yang gak cuma untuk struktur utama, tapi juga jadi pusat perhatian. Oh iya, di tengah pendopo juga ada lampu gantung yang gede banget. Namanya lampu robyong. Ini tuh gak cuma buat penerang, tapi juga simbol kemakmuran. Kalau malam, lampunya nyala dan bikin suasana di sini makin dramatis. Serius deh, kalian tuh harus lihat sendiri. Juga di lampu ini tuh ada bentuk-bentuk angel yang dimana itu adalah akulturasi budaya antara Eropa dan Jogja. Di belakang pendopo ada peringgitan yang melambangkan keterhubungan antara dunia nyata dan dunia spiritual. Peringgitan adalah area peralihan sebelum memasuki dalam ageng yang lebih privat. Peringgitan di Pura Mangkunagaran memiliki ciri arsitektur Jawa tradisional dengan elemen ornamen, material, dan warna yang syarat makna filosofis.
Bagian peringkitan adalah ruangan semi terbuka yang menjadi penghubung antara pendopo utama dengan bagian dalam. Nah, di ornamen peringkitan ini menandakan jadi simbolis sebagai bentuk kekayaan budaya Jawa. Material utama yang digunakan termasuk kayu jati yang tahan lama, pilihan tradisional untuk pendopo di Jawa karena ketahanan dan nilai estetikanya. Warna-warna yang digunakan seperti warna hijau, biru, putih, dan kuning merupakan warna-warna yang memiliki makna simbolis di budaya Jawa. Misalnya, warna hijau untuk menenangkan nafsu, warna biru untuk menangkal penyakit, dan warna kuning untuk mencegah kantuk. Taman Kaputren. Di tengah-tengah taman ada kolam kecil. Kolam ini tuh salah satu pusat dari Taman Kebun Pen. Dulu, kolam ini nggak cuma jadi dekorasi, tapi juga punya makna filosofis. Air di kolam melambangkan kesucian dan kesejukan, sementara bunga teratai yang mengapung melambangkan keindahan dan kebijaksanaan wanita. Hai teman-teman, jadi hari ini kami rencananya ingin ngajak teman-teman semua untuk jalan-jalan ke tempat yang penuh cerita dan sejarah yang keren banget loh. Kira-kira kalian tahu nggak kita bakalan jalan-jalan kemana? Penasaran kan? Yuk ikuti ada apa saja di dalamnya. Pura Pakualaman merupakan salah satu pusaka kota budaya Yogyakarta. Pura Pakualaman merupakan rangkaian bangunan yang menyatu di dalam sebuah kompleks besar dan dikelilingi oleh sebuah tembok besar seluas 5,4 hektar. Pura Pakualaman mempunyai gerbang pada dua sisinya, yaitu sisi selatan sebagai gerbang utama dan sisi utara. Kementerian Pakualaman ini terbagi menjadi dua kelurahan, yaitu Kelurahan Purokinanti dan Kelurahan Gunung Ketur. Istana ini berada di Kelurahan Purokinanti, Pakualaman, Yogyakarta. Berada di pusat kota Jogja dan mudah dijangkau dengan luas tanah kurang lebih 0,63 meter persegi. Pakualaman memiliki nama lain yaitu Kadipaten Pakualaman. Bangunan ini telah didirikan sejak 17 Maret 1813 yang juga telah ditinggali sejak Pangeran Notokusumo, yaitu seorang putra dari Sultan Hamengkubuwono I dan selirnya yang bernama Senggorowati. Untuk kemudian diberikan gelar yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya oleh Gubernur Jenderal Thomas Raffles. Sebelum ditetapkan menjadi Raja Pakualaman yang pertama, Pangeran Notokusumo sempat bergelar sebagai Pangeran Miji yang menempati wilayah sebelah timur Kali Code atau yang sekarang dikenal dengan Kampung Notokusumo. Berdirinya Kadipaten Pakualaman berawal dari konflik di Kesultanan Yogyakarta antara Sultan Hamengkubuwono II dengan pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1810, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels dari Belanda mengirim pasukan ke Yogyakarta untuk meredam pemberontakan Raden Ronggo, penasihat Sultan Hamengkubuwono II. Konflik ini menyebabkan Hamengkubuwono II diturunkan dan digantikan sementara oleh putranya Sultan Hamengkubuwono III. Pangeran Notokusumo yang mendukung Hamengkubuwono II sempat ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Batavia. Namun, setelah Inggris mengambil alih kekuasaan dari Belanda pada tahun 1811, Raffles mengembalikan Hamengkubuwono II ke tahtanya. Pada tahun 1813, Sultan akhirnya mendirikan Kadipaten Pakualaman untuk Pangeran Notokusumo sebagai bentuk penghargaan dan strategi politik. Sebelumnya, pada bangunan Jawa lebih banyak ditemukan bentuk konstruksi yang berfokus pada bagian tengah atau pusat saja, sebagaimana ditekankan pada bentuk arsitektur yang berlatarkan Hindu dan Buddha. Akan tetapi, sejak pertengahan abad ke-20, perkembangan dalam dunia arsitektur mulai meliputi bentuk dan ragam hiasnya yang lebih bervariasi. Ciri khas utama pada fasadnya adalah gerbang besar berbentuk regol dengan gapura bertingkat yang dihiasi ornamen simbar sebagai lambang kemegahan dan spiritualitas. Warna putih yang dominan pada bangunan memberikan kesan elegan dan sakral. Sedangkan, detail ukiran kayu pada pintu dan jendela menunjukkan keindahan kerajinan tradisional. Atap joglo dengan tumpang sari bertingkat menegaskan status bahwa bangunan ini sebagai simbol kekuasaan dan budaya bangsawan Jawa. Selain itu, elemen-elemen kolonial seperti penggunaan pilar-pilar dengan gaya Dorik atau Ionik
Dalam beberapa bagian bangunan menunjukkan adaptasi budaya Eropa yang harmonis dengan tradisi lokal, menjadikan fasad Pura Pakualaman unik sekaligus mengesankan. Pura Pakualaman ini berfungsi sebagai simbol pusat kekuasaan, kediaman, dan sistem pusat pemerintahan Kadipaten. Komponen Pura Pakualaman ini memiliki kesamaan dengan komponen Istana Keraton Yogyakarta. Bedanya ada di tata ruang pada orientasi kompleks bangunan, yang mana Pura Pakualaman menghadap ke arah selatan, sedangkan Keraton Yogyakarta menghadap ke arah utara. Nah, betul Loy. Hal ini juga merupakan sebuah pengakuan dan penghormatan dari Pura Pakualaman kepada Keraton Yogyakarta yang usianya jauh lebih tua. Oh iya, Pura Pakualaman juga mempunyai alun-alun, masjid, dan juga pasar loh. Wah, menarik banget, Lay. Yuk kita lihat. Pura Pakualaman berupa kompleks yang terdiri atas beberapa unit bangunan dengan pola keruangan yang tegas. Kompleks bangunan ini terdiri atas bangunan yang pertama bangsal atau pendopo untuk berbagai kegiatan resmi serta pertemuan penting. Kedua, dalam merupakan bagian kediaman pribadi. Ruangan ini bersifat lebih pribadi dan hanya bisa diakses oleh anggota keluarga. 3. Gedong adalah bangunan tertutup yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang berharga atau koleksi bersejarah seperti pusaka, arsip atau perlengkapan upacara. 4. Gandok terletak di sisi kompleks, biasanya memanjang dan berfungsi sebagai ruang tambahan atau sebagai tempat tinggal bagi abdi dalam. Bangsal Sewatama merupakan bangunan penting di kompleks Pura Pakualaman. Bangunan ini biasa digunakan untuk upacara resmi seperti proses penobatan dan resepsi resmi di area lingkungan pura. Bangunan ini menggunakan 3 atap limasan yang berderet dengan mengorientasikan arah utara selatan dengan diberi emper keliling. Atapnya ditopang oleh 40 tiang kayu dengan pola orientasi mengikuti arah bangunan yang memanjang dari utara sampai selatan. Antara lain, 8 saka utama di bagian tengah dan 14 saka penanggap. Selain itu, Bangsal Sewatama juga memiliki fungsi sebagai tempat di mana Pakualaman memberikan tugas kepada pegawainya, yang dimana ruangan ini juga dijadikan sebagai ruang tunggu bagi para tamunya. Di sisi utara terdapat longkongan yang kemudian dihilangkan pada masa Pakualam ke-7. Kemudian terdapat 4 saka guru dan hiasan ulang berukir yang merupakan bentuk asli dari bekas bangunan Madya Panganti. Bangunan ini dulunya merupakan sebuah ruangan pemisah antara pendopo dan dalam ageng. Saat ini, bangunan ini merupakan peringgitan yang di sampingnya terdapat kamar-kamar. Lantai Bangsal Sewatama bermaterialkan marmer. Permukaan lantai di bawah atap berunjung penanggap rata dalam satu bidang jerambah dan memiliki posisi yang lebih tinggi 36 cm dari lantai di bawah atap emper atau yang biasa disebut dengan jogan. Adapun emper tambahan pada area barat dan timur ditopang masing-masing 6 saka dengan lantai tegel abu-abu berukuran 20 x 20. Sedangkan emper tambahan pada sisi selatan ditopang oleh 4 saka dengan lantai berbahan marmer. Selanjutnya ada Bangsal Parakarsa. Bangsal ini digunakan sebagai tempat untuk persiapan pernikahan dari anak-anak Pakualam. Selain itu, bangsal ini juga digunakan sebagai lokasi menginap untuk tamu-tamu negara yang datang ke Pura Pakualaman ini. Fasad pada bangunan Pakualaman ini mencerminkan nilai-nilai budaya serta simbolisme sebagai identitas dari ornamen Jawa. Pada ukiran kayunya terdapat ornamen bermotifkan bunga dan sulur, memiliki lambang sebagai kehidupan yang terus berkembang dan keseimbangan akan alam. Juga terdapat pola geometris yang dimana melambangkan arti ketertiban, harmoni, dan keteraturan di dalam kehidupan. Terdapat beberapa hiasan emas. Warna emas sendiri melambangkan suatu keagungan, kemuliaan, serta kedekatan dengan spiritualitas. Pada lingkungan keraton, hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan juga merupakan martabat. Selanjutnya, pada bagian bangunan ini terdapat ornamen dengan bentuk flora dan fauna. Ada bunga teratai yang disimbolkan sebagai kesucian dan pencerahan. Selain itu, bunga teratai juga melambangkan kehidupan spiritual yang berkembang di atas tantangan duniawi. Untuk ornamen fauna, terdapat ornamen yaitu burung yang melambangkan kebebasan, harmoni, serta hubungan manusia dengan alam. Mangkunegaran dulu, khususnya Pura Mangkunegaran itu mereka Dan Pakualaman ini juga dibangun
guys, selamat datang di podcast kita yang akan membawa kamu menyusuri sejarah, budaya, dan arsitektur yang penuh makna di Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas dua pusat kebudayaan yang begitu kaya akan nilai sejarah, yaitu Pura Mangkunegaran di Surakarta dan Pura Pakualaman di Yogyakarta. Meskipun keduanya memiliki kemiripan, dalam status sebagai kadipaten atau kerajaan kecil, baik Mangkunegaran atau Pakualaman mempunyai ciri khas yang unik dalam arsitekturnya, baik dalam adat istiadat dan pengaruh budayanya. Nah, kira-kira apa saja ya yang menyatukan dua entitas budaya ini? Silahkan duduk dengan comfy karena kita akan menyelami lebih dalam mengenai dua simbol kebesaran Jawa ini, bagaimana sejarah membentuk identitas keduanya, serta keunikan yang mungkin belum banyak diketahui orang. Yuk kita mulai perjalanan budaya kita hari ini. Halo, aku Alia. Jadi hari ini kita akan sedikit membahas mengenai salah satu ikon budaya Jawa yang paling terkenal, yaitu Pura Mangkunegaran serta Pura Pakualaman, di mana Pura Mangkunegaran sendiri terletak di kota Surakarta dan Pura Pakualaman di kota Yogyakarta. Didirikan pada tahun 1757 oleh Raden Mas Said atau Mangkunegara pertama sebagai pusat pemerintahan Kadipaten Mangkunegaran. Adapun Pura Mangkunegaran ini memiliki salah satu keunikan utama berupa arsitektur Jawa dan Eropa yang mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhannya. Namun lain hal untuk Pura Pakualaman sendiri yang didirikan pada tahun 1813 sebagai kadipaten kecil yang berada di bawah Kesultanan Yogyakarta. Selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan, Kadipaten Pakualaman ini juga dibangun sebagai tempat ibadah dan perwujudan rasa syukur. Desainnya ini mewujudkan filosofi keagamaan dengan estetika tradisional Jawa dan mencerminkan keseimbangan spiritual dan budaya. Kalau disimpulin ya, Pura Mangkunegaran itu cenderung memadukan arsitektur Jawa dan Eropa dengan filosofi harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Kemudian, Pakualaman itu lebih menekankan aspek keagamaan dan rasa syukur dengan desainnya sendiri yang mencerminkan estetika tradisional Jawa. Selanjutnya kita bakalan ngebahas mengenai orientasi bangunan Pura Pakualaman dan Pura Mangkunegaran. Ada aspek-aspek yang serupa nih. Kedua bangunan ini menghadap ke selatan. Dalam kosmologi Jawa ada konsep keseimbangan antara Gunung Merapi atau utara yang dianggap sebagai tempat sakral dan sumber energi spiritual, dan Laut Selatan atau Samudra Kidul yang dianggap sebagai tempat kekuatan alamiah dan mistis. Jadi kesimpulan dari keduanya apa? Jadi, dengan menghadap ke selatan, keduanya mungkin ingin menyalurkan energi positif dari gunung ke laut, menciptakan harmoni antara dunia spiritual dan dunia fisik. Feng shui lokal gitulah. Selanjutnya, gimana kalau kita ngebahas tentang perbandingan tata letak ruang yang ada di Pura Mangkunegaran dan Pura Pakualaman? Nah, menarik tuh. Di Pura Mangkunegaran, pembagian ruangnya tuh ada 3. Yang pertama itu ada pendopo ageng yang biasanya digunakan untuk acara-acara publik. Nah, yang kedua itu ada peringgitan. Jadi dia tuh transisi antara acara-acara publik, area publik itu ke area private. Nah, terus yang ketiga itu ada dalam ageng yang hanya bisa dimasuki oleh keluarga Mangkunegaran dan abdi dalam karena merupakan area privat, yaitu tempat tinggal keluarga kerajaan. Oh iya, terus kalian tahu gak sih di Pura Mangkunegaran itu mereka punya kolam yang bagus loh. Kolam ini punya makna spiritual dan filosofi tersendiri. Dalam kebudayaan Jawa, air seringkali dianggap sebagai simbol kehidupan, kesucian, dan keseimbangan. Nah, kolam ini juga bisa diartikan sebagai elemen yang mendukung harmonisan alam dan manusia, serta menciptakan suasana yang mendalam bagi kegiatan spiritual dan upacara adat atau meditasi. Nah, kalau di Pura Pakualaman tuh tata ruangnya juga mirip-mirip. Oh iya, gimana tuh? Nah, kalau di Pura Pakualaman ini, pola hierarkinya serupa namun skalanya lebih kecil dan sederhana. Ruang publiknya mencakup alun-alun dan bangunan utama seperti pendopo sewatama. Nah, kalau ruang private-nya itu terletak di dalam ageng Prabasuyasa. Itu dijadiin tempat buat tempat tinggalnya keluarga Pura Pakualaman. Pura Pakualaman ini nggak memiliki peringgitan seperti yang ada di Pura Mangkunegaran. Sehingga fungsi transisi ini lebih banyak diintegrasikan dalam tata letak bangunan yang lainnya. Oh iya, di Pura Pakualaman juga ada kolamnya loh, bener nggak Le? Iya, bener banget Le. Nah, tepatnya berada di area sekitar pintu masuk Pura Pakualaman. Ya, meskipun bedanya agak sedikit lebih kecil sih kolamnya.
Kolam ini itu menjadi simbol kesucian dan ketenangan yang berperan dalam mendukung spiritualitas serta estetika di dalam pura. Tadi untuk tata ruang kan udah. Gimana kalau sekarang kita masuk ke dalam ornamentasi di pura? Boleh banget. Nah, ornamentasi di Pura Pakualaman dan Pura Mangkunegaran itu agak banyak sih. Jadi kita bahas soal umpaknya dulu ya. Untuk umpak sendiri itu merupakan salah satu syarat yang penting yang harus ada di bangunan tradisional Jawa. Karena umpak ini itu berfungsi untuk menahan serta menopang supaya bangunan ini lebih kokoh dan kuat. Sedangkan untuk Pura Pakualaman itu umpaknya terletak di dalam tanah dengan kedalaman sebanyak 5 meter. Nah, sebenarnya ada alasan tersendiri sih kenapa umpak dari Pura Mangkunegaran itu berada di atas tanah. Ini itu dikarenakan pengaruh dari adanya perubahan topografi seperti endapan pada tanah serta terjadinya erosi. Lanjut ya, jadi kedua itu ada Soko. Soko ini tuh merupakan struktur bangunan arsitektur Jawa, tapi bukan sekedar elemen arsitektur doang. Jadi Soko ini tuh dijadiin simbol atau makna di kebudayaan Jawa juga. Nah, perbedaan Soko di Pura Mangkunegaran dan Pakualaman ini ada pada ukurannya. Jadi Soko yang ada pada Pura Mangkunegaran itu lebih besar dan polos. Tapi kalau di Pura Pakualaman itu ukurannya lebih kecil dan cenderung lebih banyak ornamennya. Oh iya, aku baru sadar kalau misalnya warna cat dari Pura Mangkunegaran dan Pura Pakualaman tuh ternyata beda ya. Iya, untuk Pura Mangkunegaran itu mereka cenderung lebih menggunakan pewarnaan hijau keemasan, serta untuk Pura Pakualaman itu cenderung menggunakan warna coklat dan putih. Itu kayaknya ada filosofinya. Nah, untuk Pura Pakualaman itu cenderung warna putih dan coklat kan? Itu mencerminkan kesucian, kesederhanaan, dan kedekatan dengan alam. Selain itu, warna ini juga mencerminkan status politik yang lebih rendah antara Pura Pakualaman dari keraton utama. Nah, kalau di Pura Mangkunegaran, emas mencerminkan kemuliaan, spiritualitas, dan kekuasaan. Sedangkan hijau melambangkan kesuburan, kedamaian, dan kedekatan dengan alam. Kombinasi ini memperkuat pesan Mangkunegaran sebagai kerajaan yang berwibawa, namun tetap selaras dengan tradisi dan alam. To the next topic, gimana kalau sekarang kita bahas tentang elemen estetis yang ada di Pura Mangkunegaran atau Pura Pakualaman. Nah, gimana kalau misalnya kita mulai dari Pura Mangkunegaran dulu, khususnya di bagian depan? Boleh, jadi tuh di Pura Mangkunegaran ini dia tuh ada patung-patung singa yang terbuat dari material perunggu dan katanya itu diimport dari Jerman. Nah, jadi ada 2 patung singa yang terletak di tangga ke arah pendopo. Singa ini melambangkan tentang kebesaran raja. Pakualaman gimana? Kalau di Pura Pakualaman, di gerbang masuknya itu terdapat kaca cermin yang besar. Nah, itu tuh diletakkan di samping saka guru. Kaca ini tuh punya makna agar kita selalu nilo atau berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, kaca ini juga mengingatkan kita untuk selalu mengamalkan apapun yang ada dalam kitab Al-Quran. Nah, tadi kan bagian depan udah nih. Kalau misalnya di area plafon pendopo itu ada apa aja sih? Nah, kalau misalnya di plafon pendopo Mangkunegaran ini terdapat satu lukisan yang disebut Kumudawati yang memiliki arti sebagai dunia para dewa. Nah, gak kalah penting juga karena di zaman para kaisar itu mereka pada percaya terhadap rasi bintang atau yang kita sebut sebagai zodiak sekarang. Makanya di plafonnya itu juga ada 12 simbol yang mengartikan 12 zodiak. Lanjut nih, yang terakhir, pada Pura Mangkunegaran ini terdapat chandelier yang sudah ada pada tahun 1866. Wah, udah tua banget kan? Anyway, chandelier ini sebenarnya nggak ada makna khusus sih, tapi lampu ini diimpor langsung dari Belanda dan memiliki material logam kuningan. Nah, kalau di Pakualaman tuh ada nggak sih chandelier juga kayak di Pura Mangkunegaran? Sebenarnya untuk di Pura Pakualaman ini itu lebih ke arah lampu dengan bentuk burung Garuda, di mana burung Garuda ini diposisikan di samping kanan dan kiri benggala yang memiliki arti sebagai rasa mengayomi. Oh iya, Lui, kalau nggak salah tuh kemarin di
Pura Pakualaman kita juga nemu ada elemen atau ornamen estetis gitu nggak sih di bagian plafonnya? Oh iya, kemarin itu di Pura Pakualaman di bagian plafonnya tuh ada ornamen namanya sengkalan mamet. Nah, sengkalan mamet ini tuh mencerminkan angka-angka yang biasanya ditujukan buat nyebutin tahun-tahun tertentu. Nah, jadi biasanya sih terkait sama momen-momen penting yang ada di Pura Pakualaman ini, dan simbol-simbol dari sengkalan mamet ini tuh punya makna filosofis, yaitu harmoni, keadilan, dan kemakmuran. Ah iya betul. Ya keren banget sih itu, kayak aku kepikiran sampai ke sana ya. Iya, makanya. Jadi gitu ya, ternyata dari kedua tempat ini beda banget ya isi-isinya. Meskipun kedua tempat ini memiliki objek yang sama, tapi arti, bentuk, dan filosofinya berbeda. Iya benar, masing-masing tuh unik sendiri-sendiri. Iya. Wah, ternyata dari kedua bangunan ini banyak banget ya perbedaannya. Mulai dari sejarahnya sampai ke elemen estetisnya sendiri. Nggak kerasa ya kita udah yapping panjang lebar. Sungguh sangat berdaging banget nih topik kita kali ini. Mungkin pembahasan kita cuma sampai sini aja. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Bye-bye. Setuju. Ini nih yang buat aku kagum, Mbak. Wow. 3